dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Kristus dari waktu yang lalu, sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah dan tidak akan bertentangan. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam buku Matius pasal yang ke-17 dan 18 juga sampai 19. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Perkataan ini adalah perkataan Yesus Kristus sendiri, bahwa tugas dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, kitab para nabi. Itu adalah Alkitab sendiri. Selanjutnya dikatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya." Ketika Yesus datang ke dunia ini, semua yang dia sudah nyatakan melalui para nabi, orang-orang yang diilhamkan, sehingga ada firman Tuhan, ada Alkitab. Dia datang untuk menggenapi, mengesahkan apa yang sudah dinyatakannya lewat para nabi yang ada di dalam Alkitab ini. Lalu di dalam ayat 18, Matius 5 ayat 18, "Karena aku berkata kepadamu," ini perkataan Yesus Kristus sendiri, "sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Saat ini Yesus menyatakan bahwa satu titik, satu iota ini adalah huruf terkecil dari bahasa Yunani yang digunakan mendunia pada zaman Kristus. Jadi tidak akan ditiadakan satu huruf pun dari firman Tuhan, dari hukum Taurat. Karena yang berbicara adalah Kristus, tentu hal ini adalah benar adanya. Lalu dilanjutkan, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Firman Tuhan sangat jelas menunjukkan bahwa ketika Allah, ketika Kristus sudah menyatakan kehendaknya yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak akan ditarik lagi. Karena itu adalah satu kepastian, satu kebenaran. Justru jika ada orang yang mencoba untuk menghilangkan satu huruf saja, yang dikatakan dalam bahasa Yunani dengan istilah satu iota, satu titik, huruf yang terkecil dalam bahasa Yunani. Kalau ada yang menghilangkannya, maka orang itu tidak layak untuk kerajaan surga. Jadi dengan demikian firman Tuhan dalam Kejadian, dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, mulai dari buku Matius perjanjian baru sampai buku Wahyu, semuanya ini adalah firman Tuhan dan tidak akan dihilangkan. Ketika Yesus datang, firman Tuhan berkata dia menggenapinya, mengesahkannya apa yang sudah dinyatakan. Jika ada orang yang mencoba untuk menghilangkannya, akan disingkirkan dari muka bumi ini. Artinya dia akan mewarisi hidup yang ada di dalam neraka. Artinya bukan kehidupan, tetapi dia akan dibinasakan dalam neraka. Jadi firman Tuhan tidak pernah berubah, manusia yang sering berubah. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar mengikuti firman Tuhan tanpa bertanya-tanya, menggunakan iman. Iman artinya kita percaya segala sesuatu walaupun kita tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, dan mengharapkan segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita ketahui. Itulah iman. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki iman
yang benar-benar ditunjukkan di dalam perbuatan kita. Karena iman dan perbuatan adalah satu paket dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Inilah petunjuk firman Tuhan yang perlu kita ketahui sehubungan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, oleh Kristus Yesus kepada kita manusia.